batang yang lonyot kita akan pangkas saja. Ternyata sudah lepas malu. Hai sahabat pencinta tanaman, bertemu kembali bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol merah di bawah untuk subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi hari ini saya kedatangan paket teman-teman dari teman yang jauh di sana. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk menangani tanaman yang baru datang dari luar pulau. Ini sekitar 4-5 hari dia baru saja datang. Jadi saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengatasi tanaman yang baru datang, yang pastinya tanaman ini sedang stres agar tidak mati. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk tanaman ini. Pertama, kita memerlukan dehatin, atau teman-teman bisa menggunakan andrakol. Jadi ini akan berfungsi jika tanaman ini nanti pas kita bongkar mengalami busuk akar atau lonyot. Karena ini adalah tanaman jenis caladium teman-teman. Kemudian gunting, jika ada beberapa akar yang patah nanti atau busuk, jadi kita bisa memangkasnya menggunakan gunting. Kemudian gelas untuk merendamnya nanti. Kita juga menyediakan pisau. Root up, teman-teman juga bisa menggunakan bawang merah atau betadine. Kemudian saya menyediakan atonik. Jika teman-teman tidak memiliki atonik, teman-teman bisa menggunakan vitamin B1. Dan ini adalah wadah untuk medianya nanti. Jadi pertama kita akan membongkar dulu paketnya. Kita akan bongkar ini dulu. Jadi ini pembungkusannya, packingnya lumayan bagus teman-teman, karena masih menggunakan pot. Pertama kita akan membongkar dulu bagian atasnya. Pada saat melakukan pembongkaran kita harus lebih hati-hati, karena jangan sampai kita tanpa sengaja memotong tanamannya. Dari bawah pot sampai atas ini kita tidak mengetahui daun tanaman ini sampai mana. Jadi pada saat kita memotong bagian sini, saya harap teman-teman berhati-hati. Ini adalah nampaknya dari atas. Kemudian kita akan memotong bagian sampingnya. Packing tanaman yang bagus adalah packing seperti ini teman-teman. Jadi kita pun membongkarnya agak sedikit susah, tapi ini sangat bagus karena keamanan tanaman kita dalam perjalanan sangat terjamin. Apalagi dia sudah menggunakan pot, jadi tanamannya tidak terlalu stres, karena pengiriman pasti jauh dan memakan beberapa hari. Jadi jika packingannya tidak terlalu bagus, sangat disayangkan jika tanaman itu sudah sampai di tempat kita dalam keadaan mati. Sekarang kita akan membuka di bagian pot. Kita cukup memotong bagian sini di atas pot, tapi tetap berhati-hati jangan sampai nanti pisaunya terlalu masuk dan memotong tangkai dari tanamannya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah Colocasia esculata black coral. Ini satu lonyot, tapi ini sudah biasa teman-teman. Jadi lonyot seperti ini karena perjalanan jauh, dan ini adalah jenis caladium, jadi memang tidak terlalu kuat dalam perjalanan jauh. Tapi yang penting, jika teman-teman membeli tanaman seperti ini, jenis Colocasia, caladium, alocasia, yang penting masih ada bonggolnya, jadi tanaman itu akan tetap hidup. Kemudian kita akan membuka bungkus di bagian potnya. Jadi packingan ini sama dengan video sebelumnya yang pernah saya buat, yaitu bagaimana cara packing tanaman yang baik dan benar. Teman-teman bisa melihat videonya di link deskripsi, saya sudah menaruhnya di sana. Jadi setelah pembungkus atasnya terbuka dan pembungkus bawah terbuka, teman-teman, sekarang kita akan membuka pembungkus bagian medianya.
Jadi jika teman-teman membeli atau dikirimkan tanaman oleh teman yang jauh di sana, jika jenisnya adalah tanaman seperti ini, pastikan tanaman yang dikirim memiliki bonggol, teman-teman. Karena bisa saja tanaman ini sudah mati di jalan, tetapi jika masih ada bonggol, jadi dia akan dorman. Jadi bonggol tersebut masih bisa kita tanam kembali. Karena jenis caladium seperti ini, dia sangat riskan untuk layu dalam perjalanan atau busuk dalam perjalanan. Ini adalah pembungkus medianya. Sekarang kita akan memotong dulu pembalut petiolnya. Jadi ini batang yang lonyot, kita akan pangkas saja. Ternyata sudah lepas, teman-teman. Kemudian penutup dari medianya kita akan lepas. Lalu kita akan mengecek sistem prakarnya, apakah ada busuk atau bagaimana. Cukup tuangkan seperti ini untuk melepas media tanamnya. Jadi ini medianya menurut saya terlalu basah, teman-teman. Apalagi kalau kita mengirim sejenis keladi, kalau terlalu basah seperti ini, takutnya nanti perakaran dan umbinya busuk nanti di jalan. Sementara kita rendam saja dulu untuk melepas medianya, karena medianya masih menempel semua. Kita cukup kocor saja. Ini sama bagusnya packingnya. Ini menggunakan pipa paralon, teman-teman. Kita cukup membuka di bagian sini. Jadi ini adalah pipa paralon. Jadi packingnya kalau pakai pipa ini lebih aman, teman-teman, dari gesekan dan benturan pada saat pengiriman dari ekspedisi. Jadi ini adalah tanaman Colocasia esculata white lava. Ini lonjot, teman-teman. Ini sudah biasa karena perjalanan jauh. Kita akan membuka dulu pembungkus potnya. Kemudian kita akan memotong bagian pembungkus medianya. Jadi lihat ini, teman-teman, potnya sampai penyok. Ini disebabkan karena mungkin barangnya terjatuh atau tertindih oleh barang yang lain pada saat pengantaran dari ekspedisi. Jadi itulah pentingnya jika kita mempacking tanaman kita dengan bagus dan benar, dengan seperti pipa paralon dan lain-lain. Jadi tanaman itu akan setidaknya aman sampai tujuan. Dan kita akan rendam dulu akarnya agar bisa kita cek nanti. Jadi setelah kita membersihkan perakarannya agar kita bisa memeriksa bagian-bagian akar yang mengalami kebusukan dalam perjalanan. Jadi ini ada bonggolnya tetapi sangat kecil, teman-teman. Ini kemungkinan sudah dipotong sama pemilik tanamannya. Jadi mungkin ini dikirim ke sini, jadi bonggolnya ditanam lagi di sana. Jadi ini adalah akar yang busuk, teman-teman. Ini warnanya kecoklatan, itu menandakan dia sudah busuk atau lonyot. Nah, ini dia. Ini kita buang saja agar tidak menjalar nanti ke bagian perakaran atau bonggol yang masih sehat. Jika tanaman jenis-jenis seperti ini selagi masih ada memiliki bonggol, itu tidak terlalu bermasalah. Jika mengalami banyak busuk akar atau tanpa akar atau semua daunnya mati, tapi jika bonggolnya masih ada, itu masih sangat bisa untuk dihidupkan kembali. 100% bisa, teman-teman. Nah, meskipun bonggolnya kecil seperti ini, tapi jika kita tanam ini masih hidup dia. Ini yang pertama sudah bersih dari akar-akar yang busuk. Dan ini adalah satu daun baru, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah Colocasia esculata black coral. Ini juga sama, ini dari
bongkol sini besar sekali teman-teman, tapi umbinya ini bekas potongan di umbinya, jadi umbinya sudah dipotong sama pemiliknya. Kita bersihkan akar-akar yang busuk. Ini adalah akar busuk, lumayan banyak akar yang busuk. Jadi jika teman-teman tidak melakukan pembersihan akar yang busuk ini dan langsung teman-teman tanam di media tanam, maka akar yang busuk ini akan menjalar dan membuat semua akar yang lain yang sehat itu ikut busuk. Ini daunnya sudah lonyot, kita lepas saja. Esculata white lava. Karena banyak ada akar yang busuk, jadi kita akan merendamnya dulu menggunakan dehatin. Kita menggunakan ini. Jadi perendaman dengan dehatin ini bertujuan agar jamur-jamur yang ada pada bagian akar atau bagian-bagian batang dan bonggol agar mati karena cairan dehatin tersebut. Tapi jika teman-teman tidak memiliki dehatin, teman-teman bisa menggunakan antrakol atau anti jamur yang lain. Kemudian kita akan menambahkan air. Setelah larutannya jadi, kita cukup merendam sistem perakaran tanaman tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menunggu beberapa saat agar cairan ini bisa meresap ke dalam sistem perakarannya. Jadi jika sudah terendam beberapa menit dengan larutan dehatin atau antrakol, kemudian kita akan menyiapkan satu larutan lagi, yaitu atonik. Jadi ini berfungsi untuk saat penumbuh akar atau agar tanaman ini tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Kemudian tanaman ini akan kita rendam di larutan atoniknya. Jadi ini sama, kita rendam beberapa menit agar larutannya meresap. Jadi agar tanaman ini cepat bisa pulih kembali dari perjalanan jauh dari stresnya, agar dia bisa menumbuhkan akar yang baru dan bisa menumbuhkan daun yang baru. Setelah terendam dengan larutan atonik beberapa menit, sekarang kita akan memindahkan dengan media tanam yang baru. Saya sudah menyiapkan media tanamnya. Ini adalah media tanamnya. Ini terdiri dari tanah dari kebun pekarangan rumah. Kemudian saya juga menggunakan anam dari daun bambu dan perlite, kuhi kambing, kemudian pasir malang, dan ada sedikit sekam bakar. Dan saya akan menggunakan pot gelas plastik, dan ini kebetulan saya ada satu pot yang kecil seperti ini. Kenapa saya menggunakan ini? Agar saya lebih gampang untuk memantau bagaimana perkembangan tanaman yang masih stres ini. Jadi karena ini transparan, jadi saya lebih gampang untuk melihat sistem perakarannya dari luar tanpa membongkar dan membuatnya stres kembali. Jadi pertama kita akan mengisikan dulu beberapa media tanam untuk di dalam gelas tersebut. Jadi karena ini posisinya seperti ini teman-teman, jadi kita perlu bantuan penopang agar nanti tanamannya tidak jatuh. Ini saya sudah menyiapkan tusuk sate. Ini hanya berfungsi agar menopang tanamannya, karena inilah media yang baru, jadi tanamannya belum menempel di media tersebut. Jadi jika terkena angin, kemungkinan tanaman ini akan terjatuh. Kemudian kita timbun lagi dengan media. Ini bagusnya dia sudah menumbuhkan satu daun yang baru teman-teman. Saya harap ini hidupnya subur di sini. Jadi yang ini Colocasia esculata white lava, dia belum memiliki daun baru, sedangkan yang black coral sudah memiliki daun baru. Yang black coral ini masih memiliki bonggolnya biarpun kecil, tapi yang white lava ini saya ragu apakah itu bonggol atau memang langsung dari batangnya. Jadi buat teman-teman yang membeli tanaman sejenis kaladium, pastikan bonggolnya itu masih ada, karena kemungkinan tanaman ini layu seperti ini dan tidak mampu untuk beradaptasi di tempat kita yang baru, dia akan mati. Jadi jika bonggolnya masih ada,
dia akan tumbuh kembali melalui bonggol tersebut. Tapi jika teman-teman membeli tanaman tanpa ada bonggol atau bonggolnya dipotong sama pedagangnya, pada saat tanamannya tidak bisa melakukan adaptasi pada tempat teman-teman yang baru, ya tanaman itu akan mati karena bonggolnya tidak ada. Nah, kita akan mengikat sama seperti yang tadi. Jadi ini hanya bertujuan agar tidak tertiup angin. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, sekarang kita akan menyiramnya menggunakan larutan atonik yang tadi. Jadi cairan atonik ini nanti akan membantu tanaman ini agar cepat kembali prima dong, kembali sadar dari stresnya. Nanti jika tanaman ini sudah tumbuh normal, menumbuhkan akar yang baru dan menumbuhkan daun yang baru, saya akan melakukan repotting dengan pot yang lebih besar. Baik teman-teman, video saya hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.